Mula saya main judi itu tahun 2010, dimulai dari game poker yang ada di salah satu sosial media. Di situ saya sempat agak lama mainnya, terus sempat berhenti juga karena emang habis kontrak kerja. Ada utang di bank 150 juta, pinjol lebih dari 40 aplikasi, kita ambil rata aja lah ya, satu aplikasinya 2 juta. Habis itu mobil kejual, Ninja kejual, motor lain 2 kejual, belum kayak handphone, utang di saudara gitu, kartu kredit. Nah, lo kan tadi sempat berpikir untuk menjual organ tubuh lo nih, Iya, agar utang itu terlunasi. Nah, itu awalnya kayak gimana tuh? Kok lo bisa berpikir sampai organ tubuh lo? karena emang depresi juga, di push sama debt kolektor, harus suruh bayar cicilan juga buat kebutuhan sehari-hari juga, ditambah sama ingin deposit gitu kan. Ayolah udah gitu, jangan sampai kayak gue pahit bos. 2 tahun, hampir 2 tahun makan Indomie telur, hampir nggak ketelan gue bang, tiap hari makan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama gue Nardi di podcast Sisi Lain. Dan kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang sempat terjerumus judi online dari tahun 2010 sampai 2021. Dan narasumber gue ini sempat terlibat hutang hingga ia pengen menjual organ tubuhnya nih. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Idoy. Bang, itu beneran Bang? Iya bener, nyata. Karena emang udah mentok abis semuanya, jadi sempat mikir kayak gitu. Dan untungnya belum ada yang respon. Sempat nyari-nyari channel lah. Lo nyarinya di mana channel-channel kayak gitu? Di Google, diketik aja ke apa sih yang nggak ada di Google. Oh iya juga sih. Terus keburu sempat sadar kan. Jadi sadarnya itu kalau misalkan emang sempat kejual, apakah hidup gue bakal normal lagi? Terus juga gue kan punya keluarga, apakah nanti di saat gue kerja bakal normal lagi hidup gue? Yang ada nambah masalah, makanya gue urungin. Dan hingga akhirnya lu alhamdulillahnya bisa berhenti ya? Karena support dari istri. Lu sempat dapat ultimatum juga ini? Iya, karena gue sempat mikir kalau dilanjutin emang udah nggak beres, udah habis semuanya, gue udah kehilangan harta, gue juga nggak mau kehilangan keluarga juga. Oke, mungkin ditahan dulu nih Bang Idoy. Siap. Nah, buat teman-teman Sisi Lain nih yang penasaran sama ceritanya Bang Idoy nih, bagaimana ia bisa sempat terjerumus di judi online. Oke, sudah siap Bang Idoy? Siap. Silakan Bang Idoy. Saya awal main itu di 2010, berawal dari game kartu yang ada di sosial media. Di situ saya sempat lama mainnya, terus sempat berhenti juga karena emang udah habis beberapa harta, berhenti dari kerjaan juga. Sampai terakhir itu di 2021 kenal di judi slot. Yang saya rasain itu dari hampir semua permainan judi yang saya coba itu, judi slot itu lebih parah bang. Kenapa saya bilang parah? Karena orang yang misalkan judi kartu, nggak semua orang tahu cara permainan kartu kan. Sorry, di 2010 tuh lu main game kartu. Game kartu. Berapa tahun? Sampai 2015 apa 2016. Habis itu kenapa gue bilang judi slot itu lebih parah? Karena kan hanya ngeklik. Jadi orang yang awam ngeklik dong dapat duit gitu kan.
makanya gampang terjerumus gitu. Dan mindsetnya itu lebih parah, jadi tuh bener-bener dicuci otaknya lah. Karena pengalaman gue, jadi kenapa orang judi itu mindsetnya rusak, karena itu misalkan contohnya kita misalkan deposit 50.000 nih ya. 50.000 deposit dikurangin turun misalkan sisa 15.000. Dari 15.000 itu ntar dimenangin bang sampai misalkan 80.000 atau 90.000, nggak bakal 2 kali lipat. Sekalinya pun ada, itu perbandingannya 1 sampai 100 atau 1 juta orang. Nah misalkan 80.000, habis itu nggak mungkin dong duit 80.000 di WD, duit segitu. Habis itu dihabisin tuh. Nah mindsetnya kan rusak. Gue udah menang nih tadi, cuman nggak sempat ke WD gitu kan. Sama halnya yang 1 banding 1 juta tadi, mindsetnya udah rusak juga karena udah menang. Sama-sama rusak, akhirnya ketagihan dari yang awalnya coba-coba gitu. Yang kedua itu karena ketagihan main, akhirnya hutangnya banyak. Hutangnya udah banyak, kenapa kok masih main? Karena berpikirnya aku bakal ngelunasin hutang dari main judi, mindsetnya udah rusak. Modalnya kecil bisa dapat berkali-kali lipat. Jadi itu misalkan jadi awal gue main PB dulu di warnet, gitu main PB. Jadi bosan main PB, akhirnya di samping PC gue itu orang main poker. Gitu. Gue nanya, kayaknya asik banget main itu, santai, bisa ngasilin duit loh gitu. Awalnya. Jadi game koin yang di poker itu bisa dijadikan uang gitu. Awalnya di situ. Terus udah nyobalah tuh, sempet ngejual juga. Dan ternyata ada yang via deposit juga gitu. Jadi misalkan kita deposit 50.000, terus nge-WD-nya misalkan 50.000 juga atau 100.000 ya duit asli. Kalau di poker kan perbandingannya misalkan kita beli 50.000 dapat yang di koinnya lebih banyak. Cuman kalau yang deposit itu real duit asli. Gitu. Lebih deg-degan lah gitu kan. Sempet gue pernah main di meja 2 juta waktu itu. Meja 2 juta? Iya. Terus kebetulan istilahnya kayak di tangan gue itu duit real itu sekitar 5 juta. Jadi gue megang, kalau yang nggak ngerti kartu pasti ngerti lah yang megang kartu raja gitu ya, as atau king kan raja gitu. Jadi gue megang as king, pede nih dengan kartu, gue tuang setengah duit gue yang ada di tangan, kartu di tengah belum ada tuh. Habis itu dituang lagi sama orang, disemuain, di all in lah gitu kan. Kok orang pede gitu ya, dia kartu apa sedangkan gue as king. Akhirnya tos-tosan aja kan. Di tengah tuh sekitar ada 15 juta lebih lah. Akhirnya musuhnya king 5. Orang gila mana, yang gue pribadi yang pemain ya, orang gila mana yang king 5 nuang duit jutaan gitu kan. Istilahnya kata yang satu raja oke lah, tapi yang satu kecil gitu. Akhirnya gue kalah karena 5-nya dia jatuh di belakang, as gue nggak ada. Istilahnya kembar 2, gue hanya kembar 1. Jadi permainannya begitu. Ya terus ya emang gue pikir wah nggak beres nih game gitu kan. Gue mikir udah pasti ada main nih sama adminnya lah gitu. Akhirnya gue stop. Terus nggak lama kenal lah game slot itu. Itu di tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Kok temen gue asik cuman ngeklik gitu warna-warni gitu kan gambarnya. Posisinya di mana tuh bang? Di PT. Di kantor. Terus gue iseng lah nanya, bisa dijual nggak itu? Bisa lah. Berapa? Sekian. Ya kayak deposit biasa. Iya. Ya emang awalnya yang tadi gue bilang nyoba-nyoba itu ternyata dikasih menang gitu. Berapa? Ya iseng waktu itu cepet. Jadi sekitar 130 lah. Iseng lah. Habis iseng deposit lagi. Sampai akhirnya gue pernah nyobain di bet 1.200, 1.200.000. Itu masih di hari yang sama apa? Enggak lah, udah berbulan-bulan. Udah berbulan-bulan. Pas mentalnya udah ada. Pas mentalnya udah ada, gue nyoba iseng karena dulu gue pribadi itu hoki gue, keberuntungan gue pengen maksimalkan lah gitu di saat gue. Misalkan dengan bet sekian, kalau misalkan beruntung ya gue terbang tinggi, kalau hancur ya tenggelam langsung gitu. Mindset lo tuh ya? Iya. Habis-habis sekalian, menang-menang sekalian gitu.
Dan ya singkat cerita gue habis kalah banyak bang dari game itu. Karena game slot itu ibarat kata kalau loncat dari gedung itu nggak pakai parasut bang, langsung jatuh gitu aja. Susah ngontrolnya game slot itu. Ada utang di bank 150 juta, pinjol lebih dari 40 aplikasi, kita ambil rata aja lah ya. Satu aplikasinya 2 juta. Habis itu mobil kejual, Ninja kejual, motor lain 2 kejual. Belum kayak handphone, utang di saudara gitu, kartu kredit. Nggak ada menang ya bang. Soalnya mindset kita udah hancur. Iya. Kita kalau ngomongin nominal pasti ada kekalahan yang lebih dari kita. Kita ngomongin efeknya bang. Efeknya itu ibarat kata efek domino. Jatuh satu ngerembetnya kemana-mana bang. Ke keluarga, ke anak, istri, ke saudara, bahkan ke orang yang baru dikenal bisa jadi dampaknya. Karena kalau gue pribadi lah, orang baru dikenal iseng lah minjem duit, bisa nggak nih buat depo. Nah dampaknya kan orang baru dikenal. Akhirnya hutang numpuk, dikejar pinjol tiap hari, hidup nggak tenang. Dan gue pribadi tuh dari tahun 2018 sampai 2021 makannya mie dan telur. Berapa tahun berarti totalnya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Karena kan yang bisa ngutang di warung mie sama telur, beras, minyak. Bayar utang lagi sampai diomongin baru bayar, utang udah ngutang lagi bang. Berarti total kekalahan lu berapa di judi online? Yang di bank aja 150 lebih. Itu kan baru pokoknya minjem, belum bunganya. Dihitung total kemarin hampir 300 juta. Belum di aplikasi pinjol, belum motor mobilnya 300 lebih lah. Nah, lu kan tadi sempat berpikir untuk menjual organ tubuh lu nih. Iya. Agar utang itu terlunasi. Nah itu awalnya kayak gimana tuh? Kok lu bisa berpikir sampai organ tubuh lu? Karena emang depresi juga, di push sama debt collector, harus suruh bayar cicilan juga buat kebutuhan sehari-hari juga, ditambah sama ingin deposit gitu kan. Gue sempet nyari-nyari channel di Google gitu kan, cuman udah ngeklik cuma tinggal mencet doang, enter gitu kan. Apakah hidup gue bakal normal gitu kan nanti kalau udah punya anak, terus gue kerja, apakah hidup gue bakal normal? Gue bakal nafkain mereka seumur hidup. Gue nggak mau jadi beban, malah jadi untuk mereka. Makanya gue urungin bang. Sempat mau mikir bunuh diri juga, tapi gue lebih kasihan sama anak istri gue sayang mereka. Gimana nantinya mereka kalau nggak ada gue? Tapi niatan lu ada yang tahu nggak? Nggak ada. Alhamdulillah banget itu. Gue berhenti juga karena di ultimatum sama istri. Karena emang puncaknya itu di lebaran lah, dapat THR sama gaji, hasil 2 digit habis gitu aja bang. Sisa duit 300.000, masih seminggu mau lebaran duit sisa segitu. Nggak beli baju, untungnya sih, bukan untung sih, udah beli baju buat anak doang, tapi buat kebutuhan sehari-hari nggak ada, sisa 300.000. Sebelum lebaran aja belum. Akhirnya gue disitu berantem hebat, istri ngultimatum, lo masih milih buat main tapi pisah sama gue, apa bertahan lo berhenti main? Ya gue berpikir gue milih kebutuhan rumah tangga, nggak apa-apa, harta bisa dicari gitu. Dan salah satu cara gue untuk ngeyakininnya ke istri gue, ya udah penghasilan gue dari pabrik lo pegang, sama penghasilan tambahan ngojek lo yang megang, lo yang ngatur duitnya. Gue juga nggak mau megang duit bang, biar dia yang ngatur, ya biar dia percaya gitu kalau gue emang mau niat berhenti, berubah gitu. Alhamdulillah sampai detik ini gue nggak megang duit sama sekali. Yang namanya manusia kan takut hilaf gitu, makanya gue percaya megang istri gue, ya dia mau manage. Gue pribadi untuk mencegah hal itu gue nggak mau megang duit, paling megang duit buat rokok sama bensin doang, biar istri aja. Gue juga tahu istri gue bakal ngasih yang terbaik buat keluarga kok. Oke nih bang, lu kan main judi online ini dari tahun 2010 dan lu nikah sama istri lu ini di 2018.
Itu kan jaraknya tuh jauh tuh. Ya, Ini bini lu awalnya tahu apa? tahu. Dan dia masih nerima. Karena dia berpikir gue bakal bisa berubah. Dia mau nerima kekurangan gue juga. Ya dibutakan cinta kali. Itu awalnya ya. Iya. Itu mungkin masih bed kecil kali Bang ya. Kalau gue gini, jadi setiap awal game yang baru gue mulai itu kecil. Cuman kalau sekiranya udah dapet feel-nya, gue nggak peduli, pasti gede. Berapa? Yang tadi gue bilang 1.200 gue pernah. 1.200. 1.200.000 sekali klik. 1.200.000. Sekali klik itu Berarti deponya berapa tuh di awal? awalnya gue mungkin depo 1.000, tapi menang. Itu gue nggak gue deh sekitar 12 juta lah, 10 sampai 12 juta. Oke. Terus habis itu gue nggak WD nih. Gue diemin dulu, nenangin diri dulu karena kan emang udah menang nih. Sambil nyari-nyari inspirasi lah. Akhirnya gue nyoba memberanikan diri, ya mungkin kena nih gitu. Ngepasin lah 10 kali putaran gitu kan. Akhirnya kena tuh skater gratis. Di 1.200.000. Sempet tek gitu. Tapi hasilnya ya udah, nggak mungkin juga dong admin ngasih lo deposit 1.000 menang 1 miliar. Iya juga sih. Nah, lu kan udah dari tahun 2021 Ini kan dari tahun 2018 ya di game slot ini kan ya? Iya, 17. Tahun 2017 ya di game slot ini sampai tahun 2021. Web mana aja yang pernah lu kunjungin? Gue nggak mau nyebut merek. Oke. Satu aja, gue main satu web. 2. Pertama 1, cuman gue mikir nyoba 2, tapi kok sama aja. Terus tiba-tiba gue berpikir kalau misalkan gue habis di beberapa web, baliknya juga paling sama seperti yang gue deposit gitu. Misalkan satu web gue ngabisin 1 juta, nggak bakal gue menang gue lebih dari 1 juta. Makanya gue balik lagi hanya 1 web gitu dari yang tadinya 2 web. Karena gue berpikir ya misalkan gue habisnya misalkan 10 juta di sini, toh juga bakal baliknya di sini juga gitu loh. Iya sih. Nggak bakalan yang kayak kurang lebih kayak gitulah. Paling gede depo berapa lo? Gue pernah screenshot waktu itu 4.300.000 sehari. Sehari? Iya, tapi nggak langsung segitu. Awal misalkan 300 waktu itu. 300, 500, 1.000. Jadi makin habis panas. Anjir, itu namanya ketagihan ya? Karena mindsetnya udah rusak Bang. Karena berpikirnya modal kecil itu bisa dapat. Ya gue waktu itu habis nih semuanya nih. Sisa duit gocap, tos-tosan aja udah. Dari gocap bisa jadi 6 juta. Ini bukannya ngebanggain ya, maksudnya kemenangan lo awal kehancuran lo tuh di judi bikin rusak. Makanya sebelum terjerumus kalian mendingan stop aja lah daripada semuanya hilang, daripada harta hilang, keluarga hilang. Mendingan kalian stop aja. Nah, ini kan asli pengalaman lu nih. Ya. Ada lagi nggak teman-teman lu? Banyak. Teman satu PT. Rata-rata 75% dari pabrik yang gue tempat kerja pemain semua. Bahkan temen satu departemen lah. Itu lebih gila daripada gue Bang. Dia udah gak mikirin anak istri itu Bang. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Dia tuh misalkan kayak kemarin cerita, misalkan dia punya saldo 17 juta dari hasil menang. Dia ada target. Misalkan menang 5 juta. Target awal 5 juta. Udah dapet 5 juta, nggak mau di WD. Kurang lagi, habis lah. Terus deposit lebih gede lagi. Dapat misalkan kemarin ngasihin juga gue 17 juta. Nggak di WD gitu. Sampai terakhir kemarin punya target 50 juta. Nggak kena juga. Nggak kena 50 juta, utangnya udah ratusan juta. Berapa utangnya nih? Yang dia cerita sama gue mah 100 lebih. 100 lebih? 100 lebih. Itu dipinjol apa di? Dia di utang tempat dia kerja di bank lah. Sistemnya payroll, sistem potong gaji langsung.
kalau misalnya gitu nyesek juga ya potongannya. Rasa bang, gue aja sebulan waktu di tahun 2018 sampai 2021 kan gaji gue minus bang. Cicilan bang 3 juta. Terus kalau bank kan sistemnya potong gaji langsung. ATM-nya masih sama gue. Nah itu ATM-nya gue gade bang di koperasi bang. Emang bisa? Nah, bisa. Sistemnya langsung otomatis terpotong juga sama. Cuman ATM kita kan dipegang. Istilahnya gadein kayak gade BPKB gitu. Cuman sumber penghasilan kita dipegang buat jaga kepercayaan. Soalnya kan nggak ada anggunan. Habis itu utang dipinjol ya sebulan itu kurang lebih 7 juta gue. Dari 2018 sampai 2021 utang gue. Makanya tiap hari waktu itu makannya mie telur. Kuat juga ya. Tanggapan dari istri lu gimana itu? Sedih bang. Makanya waktu itu istri alhamdulillahnya bertahan. Sempat mengancam pisah juga kan. Emang udah gak kuat. Yang semuanya udah habis. Gue bahkan sampai buang sampah yang iuran aja goceng itu. Sampai gak bisa bayar. Sampai gue kuat tengah malam itu buang sampah di pembuangan tempat sampah di tempat orang. Gue nggak mau buang di kali, cuman gue tengah malam ke tempat pembuangan sampah perumahan orang gitu. Karena kan gue tinggalnya di kampung, saking nggak bisa bayar uang sampah gitu. Sih bener-bener lu nggak sanggup ya. Makanya sih kalau judi soalnya, maksudnya judi online ini bener-bener bikin sengsara sih, soalnya di kalangan gue pun juga banyak seperti kasus kayak lu ini. Malahan dia tuh ya sama kayak hampir frustasi juga, depresi juga pasti. Depresi juga, pengen bunuh diri juga. Makanya temen gue kalah mulu ngomong bunuh diri tapi nggak mau bunuh diri. Oh gitu. Oh teman satu kantor. Itu yang tadi gue bilang gila itu. Oh dia sampai ya sekarang dapat WD duit banyak, nggak ke WD habis ngomong bunuh diri. Bundir lah. Habis itu beberapa kali terus mau bundir tapi mah nggak jadi. Bukannya gue nyumpahin, cuman gue tiap hari bang ngasih motivasi ke dia. Terus juga gue kan kerja di office ya. Gue mengesampingkan gengsi gue jualan kacang juga, jualan gorengan juga buat nambahin buat makan lah. Dia tahu perjalanan hidup gue, tapi dia masih main, nggak ngeliat anak istri gitu loh. Nah itu dia. Mungkin para penonton juga pasti ngerasain namanya kehancuran rumah tangga gitu ya. Sekarang kan apa-apa harus butuh duit. Ya jangan suruh mikir deh gimana buat bayar rumah, gimana buat makan besok. Lah kalau duitnya habis buat main gimana? Terus juga UMKM gitu, menengah ke bawah, perputaran ekonominya nggak jalan bang. Sekarang misalkan kita ngambil rata-rata penghasilan orang Bekasi dari pabrik. Kalau misalkan kebanyakannya buat deposit, ekonomi nggak jalan bang. Iya. Banyak yang gulung tikar. Makanya percuma pemerintah udah bersusah payah nih buat nutup web gitu ya, blokir-blokirin. Kalau dari masyarakatnya masih main, dari zaman Nabi sampai kiamat juga judi masih ada bang, nggak bakal hilang. Makanya balik lagi ke diri kita sendiri. Iya benar. Gitu loh. Bener. Makanya saya pengen share pengalaman itu. Ayolah udah gitu loh. Jangan sampai kayak gue pahit bos. 2 tahun, hampir 2 tahun makan Indomie telur. Hampir nggak ketelan gue bang. Tiap hari makan itu. Nggak habis pikir sih gue, serius. Gue ngerasain lu selama 2 tahun nih makan Indomie sama telur tuh. Iya maksudnya gimana gitu rasanya? Ya begitu. Ya sampai lu bilang sampai nggak ketelan tuh. Wah. Makan enak pas hari besar doang. Sama kalau dibantu orang tua sama mertua. Nah, mungkin sih dari ceritanya Bang Ido ini menjadikan sebuah pengalaman nih Bang ya. Dan buat teman-teman sisi lain nih yang masih bermain judi online, ya stop lah. Jangan sampai kita sengsarakan diri kita sendiri ya.
jangan mikirin keluarga juga bang. Nah, Pasti iya, bener. dampaknya ke keluarga, saudara. Nah itu, oke. Bang Idoy, sebelum mengakhiri podcast kali ini nih bang, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman sisi lain nih, biar semuanya itu sadar ya kita bener-bener stop lah untuk bermain judi online. Kalau misalkan ada saudaranya atau orang terdekat keluarganya yang main, kasih tahu dampaknya. Kita nggak usah itu deh, banyak kok ya sekilas yang kemarin kejadian viral karena efek judol ini kan, yang telah bundir atau ngelakuin kriminal gitu, kasih tahu dampaknya gitu. Kalau yang udah terlanjur main udah stop, jangan sampai kehilangan harta, kehilangan keluarga. Kalau harta bisa dicari, cuman kalau kehilangan keluarga gimana bang? Susah gitu. Kalau yang sudah terjerumus udah stop, walaupun berat buat ikhlasin coba. Jangan pernah berpikir untuk ngelunasin utang dari main lagi. Soalnya mindset orang lain seperti itu. Jangan, harus dirubah mindsetnya. Sekarang mindsetnya dirubah, deposit pasti kalah. Gitu loh. Iya, soalnya kita ngelawan sistem. Ini pasti kalah gitu. Jangan nunggu habis dulu. Makanya gue kasih tahu sekarang, deposit dulu pasti kalah. Harus mikir-mikir dulu lah. Emang lu pikir deposit bakal menang? Kagak. Yang lu kasih menang tuh kekalahan lu dari kemarin, dan juga gak 100% dari kekalahan lu yang kemarin. Udah stop, ikhlasin semua. Cari penghasilan tambahan. Gue pribadi nih bang, dengan niat berhenti semuanya diperlancar. Buktinya gue bisa sampai di sini bang, ke channel yang gede lu ini bang. Kan gak ada yang tahu. Bener. Kalau emang niat berubah. Sampai lu kemarin juga sempet di podcastin di salah satu televisi ya? Iya, kemarin gue sempet 3 kali diundang ke TV. Ya kan gue nggak tahu, emang awalnya kan gue niat berbagi pengalaman gitu. Awalnya gue sempet malu bang, karena aib gitu bang. Cuman gue mikir, ya udahlah, gue nggak mau orang lain ngerasain dampak kayak gue gitu loh. Nggak mau para istri di luar sana ngerasain apa yang dialami istri gue. Iya. Karena kan banyak berita yang cerai gara-gara suaminya main slot. Wah itu banyak banget itu bang. Iya, itu salah satu buktinya lagi. Udah mau apa lagi sekarang? Nggak ada efek positifnya bang. Negatif semua. Rembetnya kemana-mana. Udah stop, ikhlasin. Udah, walaupun nggak bisa stop secara langsung, oke lah, bertahap gitu. Terus cari kesibukan lain. Harus ada yang memanage duit. Keluarga jangan ngejauh gitu. Kalau lo belum berkeluarga, kasih kepercayaan ke orang tua lo atau kakak lo gitu. Kalau yang bisa memanage duit. Kalau udah berkeluarga, kasih kepercayaan ke istri lo. Toh juga istri lo pasti bakal ngasih yang terbaik buat lo juga kan. Bener. Sisanya udah mindset lo dirubah, cari kesibukan lain, cari penghasilan lain. Sekarang zaman susah, harus cari-cari penghasilan tambahan. Gak usah ngabisin duit. Lo orang miskin main judi lo. Dia berpikir ya ketika dia main judi ya dia bakal mendapatkan duit yang benar-benar instan. Ya semua itu yang gak ada instan ya. Indomie aja ya walaupun instan juga harus direbus dulu ya bang. Habis makan lapar lagi sebentar doang. Iya. Oke, ada lagi Bang Idoy? Udah, kira-kira cukup segitu kurang lebihnya. Jadi buat teman-teman sisi lain nih, kalian bisa ngambil sisi positif dari pengalaman ya Bang Idoy ini selama terjerumus di judi online dari tahun 2010 hingga 2021. Sampai Bang Idoy ini nekat ya menjual, hampir ingin menjual. Ya organ tubuhnya itu nggak bisa berpikir sih gue kalau untuk sampai ke situ bang. Ya kalau udah mentok apapun bakal dilakuin bang. Iya bener juga. Soalnya yang viral di sampai kejadian TV nasional juga sempat kejadian tuh. Iya. Makanya jangan sampai kayak gitu. Lu tinggal pilih, lu mau kayak dia atau lu berubah jadi yang lebih baik. Nah itu. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.